Untuk sini. Oke, jadi kalau apa namanya kita gini teman-teman, kalau kita mau eh, kalau kita mau menyusun pendahuluan itu kemarin saya sampaikan itu sebenarnya permasalahan-permasalahan atau fenomena sih sebenarnya, fenomena yang muncul yang itu menjadikan sampean merasa membuat suatu peraturan itu, membuat suatu perda, perdes itu menjadi penting, perlu untuk dibuat. Ya, contoh bank sampah ya, kemarin bank sampah itu maka sampean sederhana sebenarnya, satu, sampean hanya melihat saja gitu, problem sampah di Sidoarjo itu banyak nggak sih, kan itu ya, diurai. Data-datanya ada nggak sampai data-data, oh ternyata di Sidoarjo itu sampai dengan 2021 sampahnya segini, penanganannya seperti ini, problemnya seperti ini, dan contoh ya, terus kemudian aturannya ini, ternyata dengan aturan itu sama lihat aturan itu memadai atau tidak untuk mengatur tentang bank sampah. Yang perlu jadi catatan sebenarnya, seseorang yang mau secara optimal menggunakan nalarnya itu nggak ada yang nggak ada masalah. Paham maksud saya ya? Tidak ada sebenarnya sesuatu yang bebas masalah sebenarnya. Kalau kita bicara tentang, nah, sehingga terus kemudian hanya terus kemudian munculnya aturan, peraturan, undang-undang itu hanya dilihat dari seberapa besar permasalahan itu perlu untuk segera ditangani. Dan seberapa besar masalah itu untuk tidak bisa ditangani dengan peraturan yang ada. Sebenarnya itu sampean menjelaskan bahwa contoh ya, ada masalah yang menurut sampean itu urgen untuk ditangani, terus kemudian ada aturan yang terus kemudian menurut sampean tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah. Jelaskan itu aja sebenarnya. Itu sederhana itu. Termasuk nanti nyusun rumusan masalah kemarin gitu ya. Hanya ada empat rumusan masalah yang harus sampean unggah. Yang itu nantinya dijawab di bab-bab selanjutnya. Ya, di bab selanjutnya minggu depan sampean harus membuat ini kajian teoritis dan praktek empiris. Kalau itu perda ya praktek empiris di Sidoarjo. Kalau itu perdes ya berarti praktek empiris itu praktek nyata yang terjadi di apa itu, nah, desa ya di desa sampean, perdes peraturan desa berarti yang terjadi di desa sampean. Contoh habis itu teman kemudian mikir mau menyusun peraturan desa tentang apa, tentang pemakaman. Nah, peraturan desa tentang pemakaman. Kenapa kok diatur peraturan desa tentang pemakaman? Lupa, di desa saya itu pemakamannya itu yang ada itu hanya pemakaman Islam. Sementara pemakaman umum tidak ada, karena nggak ada. Terus kemudian sing sakno Pak, ya tempat saya itu kan di kota Pak, tempat saya itu Suko, sudah banyak perumahan-perumahan yang itu saya yakin di dalamnya banyak orang selain orang Islam. Nah itu kasihan Pak, makam no Pak, kalau nggone Pak, karena desa ditolak. Contoh hal yang semacam itu kan masalah, itu hal yang mungkin menurut sampean sederhana ya, sederhana, tapi karena itu kan itu problem yang itu menyangkut hak dasar manusia, ya, hak asasinya, hak konstitusional. Ada lagi contoh terkait dengan eh, penggunaan fasilitas umum untuk keperluan pribadi. Contohnya apa? Saya itu sering terus kemudian di banyak jalan ya, itu nggak bisa jalan hanya karena contoh Sumorame lah, saya menang tahu lewat Sumorame. Jalannya digawe kan, bingung kan? Nah, ada nggak aturannya tentang itu? Sementara itu kan terkait dengan hajat hidup orang banyak.
fasilitas umum yang digunakan. Nah, nek ngono kabeh apa nasibe engko? Nah, itu bayang mari ngono dalam satu waktu ternyata ada 5 orang menikah dalam satu waktu di gang yang sama. Bisa bayang no sampean atau di gang yang berbeda yang itu simpul-simpul jalan. Lah ya muter gak iso mlaku nang ndi-ndi. Tanggane apa nasibe? Masa nggak helikopter. Kan itu kan. Nah, itu yang semacam itu yang harusnya dibicarakan. Itu bisa ditarik di perda, jadi no perda, bisa ditarik namanya perdes sebenarnya pengaturan itu. Contoh, wah ternyata aturan itu nggak ada Pak di desa-desa itu mau buat aturan nggak punya aturan Pak. Berarti ditarik nang desa, nang daerah. Ini kan bisa jadi dua produk hukum bagi yang sampean yang mau kerjasama membuat aturan. Perda tentang apa penggunaan fasilitas umum untuk kendaraan pribadi, yang satunya perda untuk perdes untuk itu. Kan itu. Hal-hal yang semacam itu yang sebenarnya harus diperhatikan. Dan ini apa sih teman-teman? Untuk membuat aturan itu yang pertama harus paham realitas. Yang kedua untuk membuat aturan itu harus paham aturan. Ya, namanya membuat aturan harus paham aturan. Aturan maksudnya aturan yang ada itu seperti apa, realitas seperti apa. Ya, itu. Oke ya. Nih. Kemudian saya masuk di kajian teoritis dan praktik empiris di Indonesia. Ini masuk di kajian untuk apa yang sampean harusnya ditulis di bab 2. Ya. Bab 2 ini memuat kajian mengenai teori, azas atau prinsip, praktek empiris, ya, permasalahan yang dihadapi, implikasi penerapan sistem baru. Jadi kajian tentang teori-teori. Contoh, sampean mengkaji tentang bank sampah ya. Bank sampah, maka sampean harus paham apa itu sampah. Definisi sampah itu apa? Ruang lingkup sampah itu apa? Ya, jenis-jenis sampah itu apa? Ya. Terus kemudian karena sampean bisa bicara tentang bank sampah, maka sampean bicara tentang pengolahan sampah. Ya, teori tentang pengolahan sampah itu apa? Ada berapa model teori pengolahan sampah, gitu kan? Ada berapa cara pengolahan sampah? Ya, mekanisme dan sebagainya. Terus kemudian produk hasil olahan sampah, contoh. Karena bicara tentang konsep itu. Itu yang harus dimasukkan di teori. Asas dan prinsip itu sesuatu yang sifatnya nilai-nilai yang mendasari. Itu asas dan prinsip di situ. Nilai mendasari yang menjadi acuan. Contoh ada prinsip kalau bank sampah itu berarti prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, kalau terkait dengan tadi fasilitas umum tadi ya, atau pemakaman ya, pemakaman bicara tentang pemakaman. Nah, prinsipnya contoh prinsip kekeluargaan. Ya. Prinsip penghormatan atas hak asasi manusia. Itu prinsip, itu asas. Ya. Prinsip persamaan di hadapan hukum. Equality before the law. Itu prinsip, itu asas. Jadi tentukan asas-asas apa yang akan sampean gunakan untuk menyusun perda, apa yang akan gunakan untuk menyusun perdes itu. Kenapa? Itu penting menjadi apa? Menjadi frame. Jadi tolak ukur orang untuk menilai. Jadi untuk menilai perda ini berpihak ke siapa, arahnya kemana, nanti nilai yang akan diperjuangkan apa, itu di sini teman-teman. Ya. Contoh, orang muslim harusnya itu prinsip pertama musyawarah mufakat, kan itu kan? Pengelolaan sampah di pengelolaan apa? Pengelolaan atas pemakaman gitu ya. Didasarkan atas prinsip musyawarah mufakat. Itu prinsip dasar. Terus kemudian apalagi? Nah, kalau terkait dengan bank sampah tadi itu ya, bicara tentang prinsip ya, pembangunan berkelanjutan. Jadi tentukan prinsip-prinsipnya. Itu agak berbeda kalau kita bicara tentang jadi ideologi
undang-undang itu kelihatan sebenarnya, paham ya? Ya. Contoh sampean mau membuat perdes atau perda tentang pengembangan UMKM. Karena saya ini orang daerah, Pak. Di Sidoarjo di anu itu budayanya itu luas banget, kuat banget budayanya dan produktif budayanya. Maka harus diakui budaya-budaya itu, sampean anu kan ya. NKRI harga mati, nah, gitu kan? Maka sampean menggunakan prinsip apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyan bukan prinsip. Tapi kalau dijadikan prinsip, prinsip yang sekarang ini digunakan adalah prinsip rekognisi. Rekognisi itu pengakuan, contohnya. Jadi membuat perdes atau perda tentang UMKM, di situ ada prinsip rekognisi. Maka dalam mengembangkan UMKM itu harus mengingati bagaimana pengembangan budaya di masyarakat, keragaman budaya, keragaman adat istiadat, itu kan bahasanya. Itu prinsip rekognisi. Di situ itu seorang yang wah saya ini kapitalis ya Pak. Ya, prinsip dasar saya sementing sogir, gitu kan? Urusan wong liya melarat urusanmu. Nah, itu kan? Ya gunakan prinsip-prinsip itu. Contoh ya, prinsip dasarnya adalah kebebasan apa? Kebebasan berusaha, gitu kan? Mengembangkan apa UMKM dengan prinsip kebebasan berusaha itu prinsip dasar orang kapitalis itu sebenarnya. Terus kemudian mengembangkan apa itu namanya bank sampah dengan prinsip efektivitas, efisiensi itu sebenarnya juga prinsip dasar orang kapitalis. Ya. Efektivitas, efisiensi, kemerdekaan berusaha itu prinsip-prinsipnya orang kapitalis. Apakah buruk? Ya tidak juga. Tergantung sampai mau menempatkan di mana. Kan gitu ya. Membangun undang-undang tentang atau membuat undang-undang tentang eh, apa itu teman-teman tentang perindustrian, perdagangan dan perindustrian, tentang perdagangan perindustrian. Sampai menggunakan prinsip kebebasan berusaha, buyar UMKM sampai kebebasan berusaha kan sak karepe. Semua orang punya hak untuk berusaha. Sing soge dengan modalnya usaha sak karepmu. Urusane mari ngono sing gak modal kelindes urusane, sare dhewe gak duwe, kan gitu kan. Jadi pilihan-pilihan asas itu menentukan sebenarnya. Pilihan-pilihan asas itu dalam naskah akademik itu menentukan ini undang-undang ini, peraturan ini, perdes ini berpihak ke siapa. Nah, itu. Ya. Jadi kalau kita mengkaji suatu produk undang-undang itu sederhana, arahnya kemana itu ketok kok. Oh, iki sing gawe naskah akademik iki wong iki, wong iki, wong iki. Tapi biasanya nggak dilihat. Ya. Tahu undang-undang cipta kerja ya? Nah, kenapa undang-undang cipta kerja kok terus kemudian ditolak banyak orang, termasuk paling banyak yang nolak itu kaum orang-orang yang selama ini berada di lapisan menengah ke bawah. Karena memang prinsip-prinsip dasarnya sudah nggak cocok sama orang-orang nggak duwe, gitu. Sama orang-orang miskin, sama orang-orang yang berada di lapisan menengah ke bawah itu. Ya. Anda bisa bayangkan terus kemudian suatu produk undang-undang dibuat atas dasar prinsip pada cipta kerja ya. Cipta kerja atas dasar prinsip apa namanya penguatan iklim investasi prinsipnya. Di sana itu ngeri. Akhirnya apa? Sing penting investasimu melbu. Logikanya ketika investasi melbu, lapangan kerja terbuka. Nggak ngurusi urusan wong kerja karo diengkok-engkok diide-ide nggak ngurus, penting oleh penggawean kan awakmu kan gitu kan. Padahal nggak gitu kan prinsip dasar orang pembuka lapangan pekerjaan. Itu yang ditolak oleh banyak orang. Rezim perizinan. Izin itu contoh ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Izin itu harusnya menjadi instrumen pengendali. Pengendali apa sih? Pengendali aktivitas-aktivitas membahayakan kepentingan umum. Tapi di apa itu di undang-undang itu tidak instrumen
perizinan sebagai instrumen pengendali itu direduksi, dikurangi fungsinya. Tidak menjadi instrumen pengendali, tapi ya instrumen untuk menjamin hak-hak, menjamin iklim investasi. Gitu. Jadi sebagai instrumen prosedural saja, melakukan legitimasi terhadap hak-hak para investor. Itu yang bermasalah. Oke, saya lanjutkan. Ini terkait dengan prinsip-prinsip. Jadi kalau kita prinsip itu nanti dibaca, silakan baca banyak. Contoh kalau sampean mau membuat undang-undang tentang bank sampah, maka sampean untuk menggali prinsip-prinsip ini, maka sampean harus melihat undang-undang tentang lingkungan, ya, undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di situ ada kok itu. Apakah semua harus digunakan? Ya tidak, dipilih yang pas untuk ini. Kemudian praktek empiris, ya, praktek empiris ini terkait dengan bagaimana sejatinya, ya, pelaksanaan yang ada, praktek yang berjalan seperti apa, ya. Ini ya, contoh penyelenggaraan jalan, ya kan? Undang-undang tentang apa ini? Tentang jalan ya, tentang jalan. Ini kan bisa digunakan untuk contoh tadi membuat perdes tentang ya, penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Penyelenggaraan jalan tol, ya, teoritis. Kajian prinsip, kemudian penyusunan norma, contoh asas manfaat tadi ya, asas keadilan, asas kebersamaan. Kemarin saya sudah sampaikan ya, ada 2 asas kan sebelum UTS ya, ada 2 asas sebelum untuk penyusunan undang-undang. Jadi asas tentang isi, ya, asas tentang isi atau muatan dari undang-undang. Yang kedua, asas penyusunan undang-undang. Itu harus juga dimasukkan. Walaupun sebenarnya, maaf ya, ini berbeda dengan penyusunan normanya ya. Penyusunan norma itu undang-undangnya, aturannya yang pasal per pasal itu. Sampean kan mau menyusun naskah akademiknya, tidak menyusun normanya dulu. Nah, untuk menyusun naskah akademik perlu sampean sampaikan apa asas-asas yang mau digunakan. Tapi kalau di norma ada 2 pilihan. Asas itu dimasukkan ke dalam rumusan undang-undang atau asas itu tidak dimasukkan ke dalam rumusan undang-undang. Nah, itu ada 2 mazhab itu. Saya sebenarnya lebih pas ketika asas itu tidak masuk dalam rumusan undang-undang, nggak masuk dalam pasal-pasal. Itu kalau saya. Kenapa? Karena ketika asas itu masuk di pasal, maka sebenarnya undang-undang dan asasnya itu sendiri terkebiri, ya, dikebiri. Terus kemudian, tapi di Indonesia kebanyakan terus kemudian kalau saya melihat di undang-undang ya, kebanyakan asas itu dimasukkan dalam rumusan pasal. Ya, asas yang digunakan dalam undang-undang ini adalah 1, 2, 3 dalam pasal. Padahal menurut saya itu sesuatu yang nggak tepat. Karena ketika dia masuk ke dalam suatu norma, dia sudah kehilangan atau mange posisinya di atas, ketika ada di norma dia akan turun menjadi norma. Padahal asas itu di atasnya norma. Oke, saya lanjutkan. Ya, ada asas kearifan lokal macam-macam ya. Nanti dilihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau kemudian sampean ada yang tertarik tadi itu mau nyusun di terserah perdes perda apa nanti disesuaikan dengan itu. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan kondisi yang ada permasalahan yang dihadapi di masyarakat dan perbandingan dengan negara lain. Ini kalau sifatnya undang-undang. Kalau undang-undang harus ada poin perbandingan dengan negara lain. Ya. Kalau tidak cukup sampean lihat kajian-kajian serupa yang itu terkait dengan daerah lain. Contoh sampean mau buat perda tentang tadi ya bank sampah.
perda tentang pemanfaatan fasilitas umum, ya, fasilitas umum, perda tentang apalagi permakaman contohnya. Maka cukup sampai cari perda atau praktek yang ada di daerah lain, gampang sebenarnya. Lihatnya perdanya seperti apa, prakteknya seperti apa. Delok aturan-aturan seperti apa di daerah lain. Paham ya saya? Itu ceritakan kemudian diplok pindah gitu kan. Di daerah ini menggunakan perda ini, dari perda ini pengaturan tentang apa bank sampah itu seperti ini. Udah cukup dalam satu paragraf. Terus kemudian ada lagi kalau di daerah lain lagi ada. Gitu. Terus dibandingkan dengan di Sidoarjo. Sementara di Sidoarjo seperti ini. Nanti bandingkan. Ojo saya mari berarti di Sidoarjo itu sudah cukup maju. Ya, masih ngomong Sidoarjo sudah cukup maju dan lebih unggul dari yang lain. Ya nggak usah gaya aturan. Kan ngono bahasa ya. Ya nggak apa-apa contoh Sidoarjo itu sebenarnya sudah baik, tapi ada permasalahan, ada kelemahannya di sini. Nah itu baru disampaikan itu menjadi trigger untuk membuat aturan. Jadi nek katanya buat aturan ojo ngelem tok isine. Nek ngelem tok nah sudah baik, sudah normal sudah baik, sudah normal. Sudah baik, sudah normal ya ora buyar rek. Enggak usah kayak aturan wis apik kok. Apa kayak aturan anyar. Kan itu kan. Gitu. Tuh. Ya, termasuk di desa sampean kan. Di desa sampean sudah baik ya, mentang-mentang kepala desa itu bapaknya dewe kan diantar apa-api tok ae kan itu kan ya. Saya ngomong gini nih soalnya di Fakultas Hukum itu rutin ditempati anaknya kepala desa itu. Per angkatan itu mesti ono siji. Ya, mulai angkatan pertama sampai angkatan sekarang kayaknya ada deh. Saya nggak tahu kalau angkatan 2000 yang semester 2 sekarang ya. Ya, yang semester pertama angkatan pertama dulu di zamannya Mas Bagus itu ada. Ya. Angkatan kedua ada. Malah dua itu, yang satunya ponakane dan satunya anaknya. Di bawahnya lagi insya Allah ada kalau nggak salah. Oh ada ya, ada di bawahnya itu ada. Ya. Di bawahnya lagi malah ada ya. Terus kemudian yang sekarang mau skripsian juga, tapi sudah almarhum yang skripsian. Jadi gitu. Ya. Contoh ya perdes mau buat perdes ini. Sampaikan saja kelemahan kelebihannya apa secara empiris ya. Kelemahan kelebihannya yang terjadi di desa itu posisinya apa. Sambil dibandingkan dengan desa lain, peraturan desa lain atau dibandingkan dengan daerah lain kalau itu daerah. Ojo mari ngono bandingno desa karo provinsi. Di desa ini seperti ini, sementara di Jakarta apa hubungannya? Beda level. Bahasanya itu kan ya apel dengan apel, jeruk dengan jeruk kan gitu kan ya. Jangan jeruk dengan mangga, rasane beda, ya bentuknya beda, semuanya beda sudah. Gitu teman-teman. Ya, nih. Ya, praktek penyelenggaraan kondisi yang ada permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Ini disampaikan saja di sini. Ya. Terus pertanyaannya gini mesti loh, apa Pak bedanya dengan pendahuluan? Kalau pendahuluan itu kan sampean menggambarkan secara global ya, terkait dengan intensi sampean. Tahu intensi sampean ya? Jadi apa namanya niatan sampean ingin buat itu apa sih sebenarnya? Sambil didukung dengan fakta-fakta yang sampean lihat. Kalau ini berdasarkan harus ada data sebenarnya. Data-data yang dituju, hal-hal yang perlu untuk dibuat atau hal-hal yang akan perlu untuk ditekankan dari pembuatan peraturan itu. Nah, sing awam gambaran umum aja kan, gambaran umum permasalahan yang ada, terus kemudian sampean perlu itu, sampean urgensinya apa menurut sampean apa. Kalau di sini sudah menggambarkan tentang data dan spesifikasi yang akan dibuat dalam suatu peraturan. Saya memaparkan sehingga perlu ada aturan ini karena ini. Itu kan ya. Tapi nggak perlu ngomong sehingga perlu dibuat peraturan ini nggak perlu. Di sini cukup bicara tentang data-data empirisnya saja. Nih.
Apakah ini harus turun ke jalan, turun ke masyarakat? Ya, untuk desa, nek desamu kan sampean iso merasakan toh. Sebenarnya cukup dilihat, cukup ngopi, ya itu kan ya, sing lanang-lanang, sing wedok-wedok cukup apa namanya ngerumpi petan ya karena rasan-rasan, nah itu kan. Ya, tadi bisa niku. Kan saya sudah sampaikan, ya, abad pertengahan Eropa itu ya, dibangun atas dasar ngerumpi dan rasan-rasan. Nah kan ketika negara ini nanti kebebasan berbicara itu tidak ada, sehingga orang itu hanya bisa ngerumpi dan rasan-rasan, sebentar lagi pasti akan terjadi revolusi atau reformasi. Pasti. Soalnya itu tautan sejarah gitu. Pak Karnovian lengser juga kondisinya sama. Ketika keran kritis itu dibatasi, kekuasaan semakin otoriter, keran demokrasi dipersempit. Ibaratnya banyak itu lama kelamaan sempit itu kan tekanan besar ya, jebol brol. Adilah 65. Reformasi 98 juga sama, kerannya sempit, brol reformasi. Iki tambah sih, tambah sih, entah mana dulu kan, yang ini terus gak diperbaiki. Brol mana kan itu kan, jebol mana. Gue tadi apa mari ngelagi negara ini. Ya. Oke. Melalui pengumpulan data lapangan, kajian ini menjadi penting terkait dengan landasan sosiologis pembentukan undang-undang. Jadi melihat aspek masyarakat. Ya. Contoh sampai nang tulisan itu sampaikan berdasarkan wawancara dengan si A, nyatakan bahwa berapa tentang ini, nyatakan bahwa ini sampaikan di sini wawancaranya dengan siapa. Berdasarkan wawancara dengan ayah saya, Pak, yang namanya ini ya, itu kan ya. Kapan wawancara? Kan mangan-mangan Pak, itu sarapan. Gitu kan. Apa-apa kan. Ya. Kalau saya sih sebenarnya teman-teman proses ini proses untuk sampean tahu alur saja. Nggak harus apa seideal mungkin sing koyok mari ngono wong peneliti melakukan proses itu. Nek realitasnya sampean harus terjun ke lapangan. Contoh di masyarakat itu ada orang kelompok NU, Muhammadiyah, LDI didatangi satu persatu. Atau ada kelompok Karang Taruna PKK datangi satu-satu kan enggak usah mikir kayak ngono. Tulisan berdasarkan sampean apa ngomong-ngomong karo sapa. Oh, ini mari ngobrol di warung kopi dengan ini. Tulisnya enggak apa-apa weh. Sederhana itu. Cuman sampean harus paham bahwa setiap pembuatan peraturan itu harus seperti itu caranya. Enggak boleh asal buat. Dan praktekkan. Maksud saya itu saya butuh sampean meraktekkan itu. Suatu saat sampean sopor jeneng rezekine menungso dhewe-dhewe ya. Jadi lulus mari ngono daftar nang Pemda ono lowongan dari staf ahli DPRD kan itu kan diterima staf ahli itu jalannya itu jalan relasi politik kok sebenarnya. Nah, sampean sering makanya bangun organisasi, budaya organisasi itu penting. Aktiflah berorganisasi. Ruang-ruang rezeki sing akeh iku gak ditemoni nang jerone kamar. Tidak ditemukan di bangku di ruang kelas. Tapi di ruang-ruang di mana sampean beraktivitas bersentuhan dengan masyarakat. Itu gini gede. Kecuali iki ngomong sampean wong hukum loh ya. Nek sampean saya itu kan nek wong dokter wong apa iki jenenge ilmuwan sains ya di ruang praktikum dia kan. Ya praktikum sampean itu kan di masyarakat. Paham ya? Ini kan tempat sharing pengetahuan. Tapi praktikumnya di mana? Di masyarakat praktikum sampean. Bukan di sini praktikumnya. Praktikum sama di pengadilan. Makanya nek kepengin sugih nang pengadilan. Nah itu kan ya. Nang masyarakat, nah, itu sugih. Nek kepengin bodoh, nanti bodoh sampean.
kepengin dadi wong nganggur gak ono gunane ya nang omahe nyekludak apa ngono ae gembul apa ngetutno sewe ibu sampean kan. Eh, iku engko ya. Tuh. Oke. Saya masuk lagi ya. Ini RUU Sistem Budidaya Tanaman contoh ya. Ini contoh. Kajian praktek penyelenggaraan kondisi yang ada permasalahan yang dihadapi masyarakat dan perbandingan dengan negara lain. Ini contohnya ya. Tadi ya. Jadi konsep perbandingan dengan negara lain ini sampai sesuaikan dengan jenjang peraturan yang akan sampean buat nek perdes ya dengan desa lain. Nek perda ya dengan daerah lain. Gak usah terus kemudian sampean datang ke sana. Idealnya sampean contoh ya mau buat perda sampean mari ngono pengin golek data tentang daerah lain. Sampean yang studi banding toh nanggone wah sidalnya sing cocok dibanding apa? Wah studi banding nanggone Ubud. Nah, karo rekreasi. Ya itu kan. Itu mari ngono nanggone di mana? Wah nanggone Bojonegoro, nanggone iki. Itu harus sana. Itu yang bicara tentang idealnya seperti itu. Tapi kan sampean enggak, karena sampean itu ya, cukup dari data-data tulisan-tulisan yang terkait dengan daerah tertentu, yang itu relevan. Bisa enggak Pak dicari? Oh bisa banyak. Ya, Mbah Google kan datanya gitu. Ya, berita tentang pengolahan sampah di daerah A, ya. Atau artikel tentang pengolahan sampah di daerah B. Ya, tuh. Sekarang juga jurnal-jurnal banyak. Ya. Kondisi nada terjadi di provinsi Sumatera Utara, contoh ya, hal semacam ini. Nanti akan dibaca sambil ini menjadi model teman-teman, model untuk sampean membuat running law. Ini menjadi model untuk sampean membuat aturannya, ya, membuat aturannya. Kemudian ini ya, ini loh, perbandingan sistem budidaya tanaman dengan negara lain, contoh ya. Melakukan kegiatan tanaman ya atau baik dalam skala kecil. Contoh. Biasanya ini menampilkan negara, nah ini contohnya negara Cina ini. Ini nggak sederhana yang seperti ini. Ini biasanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak ini peneliti itu melihat dari artikel-artikel ilmiah yang ada, maka dia ada kewajiban untuk rono. Makanya konsepnya itu pakai studi banding. Jadi nek sampean ndelok ono anggota dewan, DPR RI, DPRD, dewan lah pokoknya, sing itu dewan. Ya. Nek BPD nggak tahu ya, BPD bukan dewan masalahnya, badan, ya kan? Coba diganti DPD ya di sini kan ya, Dewan Permusyawaratan Desa, jalur anggaran ya, contoh DPRD, DPR RI, DPD, ya. Itu ketika mereka studi banding itu harusnya terkait dengan hal yang semacam ini. Mau apa sih? Cari apa sih? Untuk apa sih? Mau apa? Cari apa? Untuk apa? Itu penting. Oleh-oleh itu sih jelas itu. Enggak oleh-oleh mari ngono kok isi piro. Ya, mari ngono kira-kira oleh-oleh kanggo anaknya bukan anaknya. Oleh kanggo masyarakat kalau kanggo Indonesia itu apa? Itu yang penting di sini. Itu. Apakah sekarang efektif studi banding itu efektif kalau itu memang terkait dengan hal-hal yang benar-benar baru dan tidak terpublikasikan. Tapi kalau sesuatu yang sebenarnya sudah banyak publikasinya, sesuatu masalah yang banyak publikasinya, contoh terkait dengan pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu kan nggak perlu nang Cina sampai untuk tahu bagaimana pengolahan sampah di Cina kan hari ini. Tapi kalau terkait dengan tentang solusi konflik, bagaimana mengatasi konflik antar masyarakat yang bersifat horizontal, memang perlu.
Sing apik ndi nang kene? Oh nang kono nang kono nang kono. Perlu. Kenapa? Terkait dengan aspek masyarakat yang perlu itu tanda perlu penggalian ke masyarakat. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang secara pemberitaan, ya publikasi ilmiahnya itu sudah banyak, ya tidak perlu datang ke sana. Tapi yo kadang itu asik sih, ya akeh sih masalah ya. Anda bisa bayangkan bareng ngono apa sih bedanya, apa lebih baik mana sih Sidoarjo dengan apa itu namanya dengan Bali, nah bahasanya gitu kan. Kalau tentang kita bicara tentang pengembangan pariwisata, pantas tak Sidoarjo niru Bali? Pantai yang mana yang mau dikelola? Nah itu kan gitu ya. Harus di situ mikirnya. Membandingkan harus tadi itu apple to apple. Lah wong sini potensi pariwisatanya nggak mungkin terkait dengan aspek religius. Nek religius, masjid disingkat ini digawe wisata. Ya kan gitu kan, Masjid An-Nur ya katanya. Ya kan, Trumari. Ya kan. Ya kan? Kan gitu kan ya. Kalau sana kan ndelok candi macam-macam kan gitu kan. Bicara tentang apa namanya kekayaan bahari. Bahari endi? Ya kok telocer kan tinggu kan itu kan ngilang. Di sini letak tok kan itu kan ya. Apalagi coba. Kadang lucu kok, kadang lihat apa praktek-praktek di Indonesia. Ini cuma contoh. Praktek-prakteknya itu lucu. Ya. Kayak apa beberapa waktu yang lalu itu kalau nggak salah di satu daerah itu dia ke London sana. Wow, mau studi banding ke London. Apa yang ditiru tuh ke London? Ya kan? Kulturnya beda, kapasitas daerahnya itu berbeda, kapasitas manusianya berbeda. Ya, kita kan ingin menjadi negara yang maju. Ya gak ngono yoan kan gitu kan. Ya sing rada ngrogoi jitokmu dhewe yoan kan gitu kan. Masyarakat tuh nang di potensimu di mana? Kan gitu. Bebas wah belajar nang Bangkok kan itu kan ya sekarang Bangkok tapi endi kira-kira kan itu kan gak usah sih nang atau kok tapi kan boleh duit emek didik Pak yo iku kan masalahnya kebanyakan sangune boleh gak akeh ya. Oke ini ya teman-teman, kemudian ya perbandingan sistem budidaya tanaman di negara-negara lain, hampir seluruh negara ini contohnya dengan negara lain ya. Kalau yang tadi ya, ini ya dia memperlihatkan contoh ini realitasnya, realitas hukumnya. Oh ternyata di Indonesia itu pengaturan tentang ini nggak ada. Setelah kemarin ternyata ada putusan MK dan sebagainya sehingga terus kemudian harus seperti ini. Nah ini realitas yang ada di Indonesia. Itu kalau kita buat undang-undang. Tapi kalau di daerah, oh ternyata di Sidoarjo itu pengaturan yang terkait dengan sampah, terkait dengan tadi itu beberapa hal yang kita itu ternyata aturannya di sini. Di sini seperti ini seperti ini. Adanya perubahan apa undang-undang ya. Sampaikan ya, oh perubahan undang-undang. Nah, paling sederhana nanti bisa sampai rujuk ya di pemberitaan. Contohnya itu Indonesia. Sidoarjo itu hari ini nggak tahu sudah selesai apa belum ya. Membuat perda tentang Perum, ya, perda tentang perusahaan air minum daerah. Yang itu sifatnya perubahan yang tadinya dari apa yang tadinya PDAM itu apa namanya bentuknya itu perusahaan daerah sekarang menjadi perusahaan umum. Ya, kenapa kok dirubah? Wah, faktanya memang lah gitu kan ya. Faktanya kenapa dirubah? Oh, ternyata ada undang-undang yang berubah di tingkat Indonesia, tingkat negara. Di tingkat pusat ada perubahan undang-undang yang itu berlaku untuk nasional tentunya. Sementara di daerah itu alas hukumnya, dasar hukum bagi
berlaku atau bagi apa adanya PDAM itu perda yang lama itu masih seperti ini. Nah, itu kan menyampaikan fakta-fakta di lapangan. Jadi nggak harus yang sifatnya wawancara, hal-hal semacam itu juga masuk pada aspek yang harus disampaikan. Jadi ada aspek wawancara, ada aspek yang semacam itu perlu disampaikan ya. Ini. Kemudian yang harus lagi disampaikan di bab 2 adalah ya, implikasi penerapan sistem baru. Ya, implikasi itu sampean mencoba untuk memaparkan nek kira-kira ya menggunakan instrumen regulating impact assessment untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi dan membantu pembuat kebijakan untuk menentukan alternatif mana yang paling baik dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Nah, ini inti ini sampean kan mau rencana mau buat perda. Sampean tadi memaparkan teori-teori kan itu kan ya, bahkan teori-teori, memaparkan fakta-fakta, kemudian sampean paparkan juga terkait dengan pilihan-pilihan yang paling pas untuk adanya suatu peraturan, ya. Beserta dampaknya. Contoh, sampai memaparkan, ya, perbaikan kondisi yang ada kan juga ya, sampai otomatis kan di awal mulai teoritis praktis itu kan memaparkan ada problem loh ini kan itu kan ya, jika problem sampai untuk mengatasi problem itu maka ada 1, 2, 3 atau mungkin cuma 1 nggak masalah, ada 1 atau 2 atau 3 cara untuk mengatasinya kan itu kan. Nah di sini nih cara untuk mengatasi yang saya menawarkan apa di situ 1, 2, 3 itu beserta dampaknya atau implikasinya. Terus kemudian sampai menawarkan lebih menganjurkan yang mana. Nah itu kan ya. Nyusun perda baru itu harusnya seperti ini. Contoh terkait dengan pengolahan sampah. Maka pengolahan sampah itu harusnya adalah dilakukan melalui proses A, B, C, D. Melalui proses bank sampah. Bank sampah yang terus kemudian di dalamnya terintegrasi dengan perusahaan pengolahan sampah. Dari situlah terus kemudian sampah di Sidoarjo bisa dikelola secara maksimal karena di dalamnya nanti di bank sampah itu akan terintegrasi dengan mekanisme pengolahan sampah yang ketika itu dilakukan keluarannya adalah produk hasil apa namanya itu apa bahasanya pengolahan sampah yang baru itu kan hasilnya kan barang-barang ya akan menghasilkan produk-produk yang daur ulang ya kan, produk-produk daur ulang, produk-produk industri rumah tangga yang daur ulang. Jadi sampai bahas itu. Intinya sampai di sini merancang skema ya, yang ingin sampai tawarkan ke regulator. Regulator itu sampai kan orang akademisi yang ingin menawarkan suatu produk pemikiran kepada pemerintah. Contoh terkait makam, contoh tadi ya, makam. Selama ini makam nggak diatur, maka saya tawarkan. Maka solusinya adalah pemerintah desa harus menyediakan lahan yang itu bisa digunakan untuk pemakaman siapapun, sehingga di satu sisi tidak melukai apa namanya masyarakat Muslim yang sudah kadung pemakaman Islam itu dulunya memang secara adat istiadat miliknya orang Muslim dikhususkan untuk itu. Tapi di sisi yang lain juga melindungi hak-hak warga-warga desa yang notabene tidak beragama Islam, kan itu kan ya, itu contoh. Atau mungkin seperti apa sampai memberikan solusinya. Nah itu termasuk implikasinya nanti apa. Nah kayak ngene kok tadi ngene lebih baik seperti ini aja. Nah, itu disampaikan di sini. Ya. Oke. Termasuk tadi itu memperhitungkan kelemahan, kelebihan, keunggulan, ya kan? Sampai harusnya kan yang namanya ya menawarkan itu kan harus memaparkan aspek-aspek kelebihan, keunggulan termasuk juga, tapi ya harus ada kejujuran akademisnya ya.
bahwa ya kalau sampean punya pemikiran sebenarnya bisa diselesaikan dengan 1, 2, 3 ya. Jadi 1, 2, 3. Sampean terus kemudian di akhirnya yang satu ini dampaknya seperti ini, yang dua dampaknya seperti ini, ya gitu sampaikan. Dan saya lebih merekomendasikan yang ini. Akan lebih dari 3 itu yang paling miskin atau paling ringan dampaknya adalah yang 2. Oke. Kemudian ini contohnya ya. Ini nanti contohnya. Ya. Disampaikan data bisnis yang berkembang saat ini seperti ini. Ini kelemahannya. Paradigma yang baru nanti dampaknya akan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kan itu kan contoh. Tadi ya. Biyen iku wingi iku di desa sini nggak ada aturan tentang pemakaman. Akhirnya pemakaman diselesaikan secara adat. Ya memang secara adat mungkin tidak ada masalah, tapi problemnya kan tidak ada masalahnya itu untuk orang mayoritas. Sementara untuk orang minoritas itu menjadi masalah karena dia secara otomatis tidak terlindungi. Kan. Itu sampaikan. Penggunaan jalan tadi itu ya juga sama kalau mau diatur. Sampah juga sama, yang lain juga sama. Silahkan digunakan. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, kalau tidak ada, saya persilahkan menyusun. Ya, di sini ada sesuai dengan ini saja, gitu. Sesuai dengan ini, maksudnya nanti saya menjadikan naskah ini sebagai acuan untuk menyusun bab 2. Nah, ada 4 poin. Ya. Ada 4 poin yang harus diisi di situ. Oke. Monggo sekarang yang harus saya koreksi. Ada yang dipertanyakan mungkin dulu sebelum saya ngoreksi satu persatu? Ada? Kalau tidak ada, ya saya anggap aman semua. Ya? Ya, monggo. Oke. Teman-teman yang lain kemungkinan besok ya? Iya. Ya. Gini ya biar nggak terlalu merepotkan ya. Nanti satu kelompok itu diwakili 1 orang, kita kuliahnya jadikan 1 hari Jumat kemarin. Jadi untuk gantian tapi harus gantian loh ya. Gak mek sing teko iku wae kok curiga saya itu ya siji ini melok nggarap apa enggak kan gitu kan. Itu ya. Oke. Yes. Nah ini saya enggak ada. Ya izin mungkin nggih terus. Ya. Sing sapa ibu? Pasuruan itu kan? Iya. Ya. Ya sudah saya sampaikan monggo enggak masalah. Yang penting memang tugasnya itu tanggung jawab bersama soalnya. Jadi sampean gitu ya. Intinya teman-teman jangan permisif terhadap teman yang males. Ya. Permisif itu artinya bapak wis sakno ojo. Kita mendidik sampean artinya sampean itu tego nang kanca sampean. Ya, sampean artinya sampean tego dengan teman. Ya. Oke ya. Tak kira nggak baca alhamdulillah ya. Kok durung mari kok. Alhamdulillah. Matikan dulu yang ini. Dalam nggih, nggak apa-apa. Lebih baik memang gitu aja.